سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Tentang hukumnya tidak boleh kita sesama muslim, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun golongannya, tidak boleh kita saling bermusuhan. Karena musuh kita cuma satu, orang-orang kafir. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara kedua saudaramu kalau ada perselisihan. Ini menunjukkan bahwa haram hukumnya sesama muslim itu baku bombay. Ini saya ingatkan ini kepada teman-teman yang berdakwah, karena yang berdakwah dalam kelompok, ingatkan betul, tidak boleh kita berdakwah berjuang itu karena kelompok, tidak boleh asup kepada kelompok, tidak boleh. Karena tahkim kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, tahkim kita hanya kepada hukum syariat Islam. Arah persaudaraan kita itu harus kepada terwujudnya takwa. Dan saya yakin semua para tokoh umat yang hadir di sini, para asatidz, para aktivis, sepakat dengan saya bahwa takwa itu hanya ketika kita bertahkim, berhukum kepada syariat Islam. Dan merubah yang tadinya tidak setuju menjadi setuju itu hanyalah dengan dakwah, bukan dengan dipukulin. Coba lihat itu yang kemarin demo mahasiswa kemarin itu, ada yang sampai ditelanjangin gitu, ya, digenjolin mukanya, dihantam itu sampai waktu nauzubillah, sampai tinggal kelihatan celananya, ya, dipukulin habis-habisan. Berubah nggak? Enggak, malah dia setelah dia di rumah sakit itu dia bilang, saya akan menjadi orang yang semakin gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa nasura 'abdah wa 'adza juddahu wa hadama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi da'watil Islam لإستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الشريعة والخلافة على منهج النبوة عن طريق الأمة. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Dalam malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis Liqa Syawal, majelis silaturahmi, majelis ukhuwah, majelis persaudaraan Islam. Semoga insya Allah pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi dan diridhoi Allah dan menjadi amal soleh buat kita semua, amin insya Allah. Dan tentu moga-moga pertemuan ini semakin mengokohkan, ya, mengokohkan kekuatan perjuangan kita, perjuangan Islam di masa yang akan datang, amin insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keluarga dan sahabat beliau, dan insyaallah kepada kita umatnya. Moga-moga insyaallah kita juga menjadi bagian dari hamba Allah, bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang mendapatkan syafaat pembelaan dari Nabi kita kelak nanti di yaumul qiyamah. Amin insyaallah. Yang saya hormati dan muliakan tentu kepada seluruh para tokoh umat, para asatidz, para tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh kita yang hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjuangan ini. Amin insya Allah. Para tokoh umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih berada di bulan Syawal, ya. Tepatnya kita sekarang ini berada di tanggal 27 Syawal 1443 Hijriah. Karena ini masih bulan Syawal, maka saya kira tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga insyaallah puasa yang kita lakukan kemarin dan seluruh sajian amal-amal soleh yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan kemarin diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Dan kita menjadi hamba-hamba yang semakin insan-insan yang semakin muttaqin, ya, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu kita berharap insyaallah kita senantiasa berada istiqomah, berada di atas jalan, ya, Islam, akidah dan syariat Islam. Dan ini adalah merupakan risalah yang menjadi fitrah kesucian, kemuliaan, kebaikan, keberkahan hidup kita di atas dunia ini. Dan ketika risalah Islam ini diterapkan secara sempurna, secara kafah, ya, di dalam kehidupan kita, maka ini adalah wujud dari ketakwaan yang hakiki yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Para tokoh umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi ada yang bisikin, "Oh Ustaz, topinya sama dengan kursinya." Iya juga ya. Kemarin malah tadi Ustaz Abu Zaki bilang tadi pas mau berangkat, kayak orang Betawi nih Pak Ustaz. Saya langsung bilang ke beliau, ada golok nggak? Supaya nanti sebelum mulai materi tinggal saya atraksi aja. Masya Allah. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada yang bilang, Pak Ustadz ini sama kayak topinya Ustadz Abdul Somad ya. Saya bilang, iya juga ya. Ya, karena lihat fotonya topi merah beliau itu selalu pakai. Kemarin beliau setelah dideportasi dari Singapura itu, tabligh akbar di Madura itu ratusan ribu yang hadir di sana. Ya, kebetulan beliau pakai topi merah juga. Jadi saya pakai topi merah juga mungkin ini sebagai bentuk solidaritas terhadap guru kita ya, Ustadz Abdul Somad, yang istiqomah di dalam memperjuangkan syariah kafah, tegaknya Islam di bumi Nusantara di Indonesia ini. Solidaritas buat beliau. Baik, para tokoh umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tentang eratkan ukhuwah dalam perjuangan syariah kafah. Ya. Jadi bulan Syawal ini sejatinya sebenarnya bukan hanya sekedar kita saling mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Tapi bulan Syawal ini harusnya menjadi momentum yang tepat sekali untuk kita meneguhkan ukhuwah, meneguhkan persaudaraan yang hakiki, persaudaraan Islam yang hakiki. Jadi persaudaraan Islam yang hakiki itu adalah persaudaraan yang dibangun di atas fondasi akidah Islam, dan persaudaraan yang hakiki itu tidak hanya sekadar dibangun di atas fondasi akidah Islam, tapi dia harus diarahkan persaudaraan itu menuju kepada penegakan isul Islam wal muslimin, tegaknya kemuliaan Islam dan kaum muslimin, tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan persaudaraan yang hakiki, dan itu divisualisasikan oleh Allah di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10. Jelas sekali. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini sebagai muslim itu adalah ikhwah, bersaudara. Kenapa Allah tidak menggunakan kata ikhwan? Padahal kalau kita kembali ke Lughatul Arabiyah, ikhwan ataupun ikhwah itu sama-sama artinya saudara. Nah, ternyata sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Mukhtar Asy-Syihah, beliau menyebutkan penggunaan kata ikhwah
itu menunjukkan bahwa sesungguhnya persaudaraan antar sesama muslim itu persaudaraan yang jauh melebihi daripada sekedar hubungan pertemanan biasa. Gitu. Bahkan tidak hanya itu, bahkan persaudaraan antar sesama muslim itu jauh levelnya lebih tinggi daripada hubungan persaudaraan antar satu nasab atau saudara kandung. Gitu. Jadi itu pernah ada satu riwayat yang mengisahkan, pernah dulu ada di zaman masa Rasulullah SAW ada dua orang sahabat. Yang kedua sahabat ini dulunya mereka itu adalah anak-anak terlantar ya di kota Mekah. Lalu kemudian diasuh oleh salah seorang tokoh kafir Quraisy gitu. Diasuh dua orang, dikasih makan, dikasih pakaian, segala macam. Sampai kemudian dewasalah mereka, tetapi jalan hidup yang diambil oleh kedua saudara kandung ini, yang satu nasab ini berbeda. Yang satunya mengikuti halakoh Rasulullah SAW, mengikuti jalan perjuangan bersama Rasulullah. Yang satunya dia tetap bersama dengan tokoh kafir Quraisy Mekah ini. Sampai akhirnya kemudian kedua saudara ini dipertemukan oleh Allah di dalam satu perang, dalam satu peperangan. Lalu kemudian saudara adik ya yang ikut bersama dengan Rasulullah ini siap memenggal kepala kakaknya itu, leher saudara kandungnya, kakaknya. Lalu kemudian kakaknya ini berteriak, "Wahai adikku, teganya kamu, bisanya kau ingin memenggal, menebas leherku, ya, membunuhku, padahal aku ini adalah saudara kandungmu." Ya, gitu. Atau dalam riwayat yang lain itu disebut kakaknya berkata, "Apakah kamu rela ingin memotong leher atau membunuh, menebas leher orang yang sudah memberi kita kehidupan, orang yang sudah memberi kita makan, orang yang sudah memberi kita pakaian, orang yang sudah membesarkan kita?" Nah, maka kemudian sang adik ini berkata, dalam riwayat itu disebutkan, "Kalau saja Allah dan Rasulnya memerintahkan aku, menyuruh aku untuk memotong lehermu juga, maka aku akan lakukan juga detik hari ini." Ya. Itu menunjukkan bahwa hubungan persaudaraan muslim itu jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi levelnya daripada sekedar hubungan pertemanan, daripada hubungan persaudaraan, apalagi sekedar hubungan saudara kandung, apalagi sekedar hubungan pertemanan biasa. Innamal mu'minuna ikhwah, dan penggunaan kata inna di situ, inna itu kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab, inna di situ itu maknanya al-hasr. Dia membatasi bahwa persaudaraan itu hanya terjadi, terwujud ketika dia berada dalam satu akidah. Gitu. Ya, dalam satu akidah. Maka pantang hukumnya, tidak boleh kita sesama muslim, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun golongannya, tidak boleh kita saling bermusuhan. Karena musuh kita cuma satu, orang-orang kafir saja. Tidak boleh orang muslim itu saling bermusuhan, tidak boleh. Karena kata ada inna di situ itu membatasi bahwa persaudaraan itu hanya saja orang-orang muslim saja, tidak boleh. Innamal mu'minina ikhwah fa aslihu baina akhawaikum, damaikan di antara kedua saudaramu kalau ada perselisihan. Ini menunjukkan bahwa haram hukumnya sesama muslim itu baku bombeng. Haram hukumnya sesama muslim itu saling bertolak belakang. Apalagi dalam hadis Rasul dikatakan tidak halal, alias haram hukumnya ada saudara muslim tidak saling bersapa, bertegur sapa selama 3 hari. Ya. Jadi, dan itu ditegaskan juga oleh Allah dalam surah yang lain, dalam surah Ali Imran 103 di situ. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang kamu sekalian wahai sesama muslim kepada tali agama Allah, ya, yaitu akidah dan syariat Islam. Wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Jangan sekali-kali kalian bertolak belakang. Jangan sekali-kali kalian saling baku pukul antara satu dengan yang lain. Maka dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda betul itu, ya, bahwa laisa minna man mata, ya. Jadi bukan termasuk golonganku orang yang mati, ya, ila asobiyah, karena asobiyah yang menjadikan hubungan mereka itu karena asobiyah, ta'assub pada golongan, tak boleh. Wa laisa minna man qatala ala asobiyah,
Dan tidak masuk golonganku, kata Rasul, orang yang berjuang itu karena ta'assub golongan, ta'assub kelompok. Nah, ini saya ingatkan ini kepada teman-teman ini yang berdakwah dalam kelompok. Ingatkan betul, tidak boleh kita berdakwah berjuang itu karena kelompok, tidak boleh. Ta'assub kepada kelompok tidak boleh. Karena tahkim kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, tahkim kita hanya kepada hukum syariat Islam. Ini yang ditegaskan oleh Nabi. Nah, kemudian di ujung ayat ini luar biasa ya, dan bertakwalah kalian. Ini jadi ayat ini menunjukkan bahwa arah persaudaraan kita itu harus kepada terwujudnya takwa. Dan saya yakin semua para tokoh umat yang hadir di sini, para asatidz, para aktivis sepakat dengan saya bahwa takwa itu hanya ketika kita bertahkim berhukum kepada syariat Islam. Iya kan? Bertahkim berhukum kepada syariat Islam yang kafah ini. Karena tidak ada yang namanya ketakwaan kalau dia tidak berhukum kepada syariat Islam. Tidak ada yang namanya ketakwaan kalau dia tidak bersandar kepada Allah dan Rasul. Berpegang kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ayat ini mengarahkan kita, mewujudkan kita agar persaudaraan kita ini harus mengarah kepada tahkim kita yang sesungguhnya, yaitu kepada syariat Islam, kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Kalau persaudaraan hakiki ini yang kita wujudkan, kalau model persaudaraan seperti ini yang kita tampilkan dalam kehidupan umat ini, la'allakum turhamun. Ya, maka Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan kemenangan, Allah akan turunkan kebaikan, Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan turunkan kemuliaan bagi umat ini. Nah, itu luar biasa ya ini, masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi maka oleh karena itu ini penting kita menjaga persaudaraan, ukhuwah di antara kita. Apalagi kalau kita baca ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ternyata keimanan kita itu diukur sejauh mana kita mencintai saudara kita. Ada hadisnya yang berbunyi, la yu'minuna ahadukum, tidak beriman di antara kalian semua yang ada di ruangan ini, hatta yuhibbu li akhi, ya, sampai kalian mencintai saudara kalian, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi ini luar biasa. Persaudaraan ini ada dikaitkan oleh Rasul dengan keimanan kita. Gitu. Nah, ini penting. Jadi ini jangan main-main ini serius ini. Ini apa namanya? Perkaranya ini perkara iman ini. Ya. Para tokoh umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah ya yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab itu Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ceritakan kisah yang pernah dialami oleh seorang sahabat, Abdullah bin Hisham. Beliau ini seorang yang ahli ibadah, seorang yang sangat soleh, luar biasa amalan beliau. Malam dia tahajud, siangnya dia berpuasa, berjihad luar biasa. Suatu ketika Abdullah bin Hisham ini dia ke tempat air, ke sumur untuk kemudian menunaikan salat tahajud, ambil wudhu. Tiba-tiba ada seseorang sosok yang dia lihat berdiri di pinggir sumur itu. Lalu dia tanya, siapa Anda? Lalu kemudian dia berkata, saya malaikat Allah. Lalu apa tugas Anda? Apa tujuan Anda datang kemari? Saya datang kemari ini untuk mencari hamba-hamba Allah yang dicintai. Nah, sosok manusia ini, sosok makhluk ini memegang di tangan kanannya sebuah kitab. Lalu ditanya Abdullah bin Hisham, kitab apa itu? Kitab ini berisi daftar manusia-manusia hamba-hamba Allah yang dicintai. Wah, bangga Abdullah bin Hisham, pasti saya masuk di situ. Orang soleh, ahli ibadah, gak mungkin saya tidak masuk di daftar itu. Coba periksa nama saya, ada gak nama saya? Diperiksa sama malaikat, dibuka satu persatu. Kayak orang terima bansos itu ya. Jadi, gak ada mas. Gak mungkin, salah lihat. Coba ulang lagi, tahlil. Gak ada, dibolak-balik kitab itu, dibolak-balik buku itu, gak ada nama Abdullah bin Hisham itu, gak ada. Marah bin Hisham, gak mungkin. Saya ini ahli ibadah, orang soleh. Gitu. Lalu apa kata malaikat ini? Kata malaikat ini, memang betul, kamu ahli ibadah. Memang betul, kamu orang soleh. Tetapi coba, ketika ada tetanggamu
yang sakit tidak pernah kau jenguk. Ada tetanggamu yang membutuhkan pertolonganmu, tidak pernah kau berikan pertolongan. Ketika ada saudaramu sesama muslim, tidak pernah kau berikan pertolongan, tidak pernah kau sampaikan mereka kebaikan dan seterusnya. Kau palingkan, kau hanya mengurus dirimu sendiri. Nah, jadi kisah ini memberikan satu hikmah pelajaran besar buat kita, agar kita betul-betul harus mengimplementasikan ukhuwah ini, karena ini taruhannya iman ini. Ya, ini taruhannya iman dan taruhan dan ini bukan hanya, dan juga ini menjadi taruhan akan keselamatan kita dunia akhirat. Ini. Maka betul tema kita ini harus betul-betul kita eratkan ukhuwah, tetapi ukhuwahnya bukan sembarang ukhuwah. Ukhuwah yang betul-betul harus ukhuwah yang sebenar-benarnya ukhuwah, yang hakiki, sehati-hakikinya ukhuwah. Sebagaimana yang tadi sudah Al-Fakir sampaikan. Ya, ikhwan fillah rahmatullahi alaikum, para tokoh umat yang dimuliakan Allah. Ukhuwah yang hakiki, kalau ini berhasil kita wujudkan, dia hanya akan menghasilkan 3 kebaikan. Wihda itu persatuan, kesatuan umat akan terwujud. Yang kedua, ukhuwah. Ukhuwah itu apa yang melakukan ukhuwah? Kuwah, kekuatan. Jadi selain terwujudnya kesatuan dan persatuan umat, yang kedua itu akan terwujud yang namanya kuwah, kekuatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, akan mewujudkan mahabbah, saling cinta, saling kasih sayang di antara kita. Itu hikmah, kebaikan, ya, keutamaan daripada persaudaraan kita sesama muslim ini. Dan kalau kita sudah terwujud yang namanya wihda, kuwah, ya, dan mahabbah, ini jadi menurut saya ini menjadi 3 modal besar kita untuk mewujudkan kemenangan dan kemuliaan bagi umat ini, kejayaan bagi umat ini ke depan. Coba para tokoh umat yang dimuliakan Allah, kita ambil pelajaran bagaimana dulu generasi umat terbaik masa lalu, ya, ketika mereka bisa mengelaborasi persaudaraan yang hakiki ini, itu luar biasa. Mereka membangun pondasi akidah, mereka bersatu membangun pondasi di atas iman, atas akidah, tauhid Islam. Dan dengan persatuan itu mereka berhasil membangun pilar syariat Islam yang kafah, yang totalitas, yang sempurna. Dan dengan persatuan umat itu mereka berhasil mewujudkan payung institusi kekhilafahan Islamiyah. Dan khilafah Islamiyah inilah yang menjadi institusi politik yang menjadi pemersatu hakiki umat Islam ini. Karena memang khilafah ini kan dia punya 3 unsur kebaikan. Yang pertama, dia adalah penerap syariah, pemersatu umat, dan pengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, coba. Jadi akhirnya ikhwan fillah, ketika umat ini berteriak, satu saja dia berteriak, itu didengar semua. Di saat teror penjuru dunia didengar. Sebagaimana kisah masyhur yang pernah dialami oleh seorang wanita di salah satu kota Amuriah, ya, seorang wanita muslimah yang dizolimi oleh salah seorang Yahudi. Lalu kemudian dia berteriak, "Wahai Mu'tasim, di manakah engkau?" Dia berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada waktu itu. Sampai kemudian Al-Mu'tasim Billah mengirimkan surat kepada penguasa Yahudi yang di kota Amuriah ini. Dia katakan, kalau kau tidak hentikan kezaliman terhadap perempuan ini, saya akan mengirimkan pasukan yang depan pasukan ini sudah berada di negerimu, sementara belakang pasukan itu masih berada di masih ada di negeri kami. Jadi pada waktu itu Al-Mu'tasim Billah mengirimkan pasukan, tercatat 30.000 lebih pasukan hanya untuk menolong seorang muslimah saja. Yang kemudian pasukan ini dipimpin langsung oleh beliau, dan tidak hanya mengembalikan kehormatan, wibawa, kemuliaan wanita muslimah ini, tapi sekaligus juga menjadikan wilayah Amuriah tunduk di bawah kekuasaan kekhilafan Islam pada waktu itu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itulah bagaimana wujud generasi terbaik umat Islam, ya, hidup dalam persatuan, persaudaraan yang hakiki, yang sangat luar biasa itu. Nah, jadi betul-betul ikhwani fillah, para tokoh umat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin pada waktu itu betul-betul mereka berhasil membangun membangun pagar-pagar, ya,
kemenangan, pagar-pagar kemuliaan, pagar-pagar kebaikan, keberkahan bagi kehidupan kaum muslimin pada waktu itu, yang pagar-pagar ini tidak bisa diterobos oleh kekuatan kaum kafir manapun. Bahkan justru sebaliknya, kekuatan umat Islam yang berhasil menerobos pagar-pagar kekufuran itu, melakukan futuhat dan menjadikan wilayah-wilayah kaum kafir itu menjadi wilayah-wilayah yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Kebaikan Islam di sana diterapkan. Nah, para tokoh umat, para asyadid yang dimuliakan Allah. Jadi lagi-lagi saya ingin menegaskan tentang pentingnya ukhuwah. Nah, kebetulan ini bulan Syawal, saya ingin mengisahkan satu peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 15 Syawal. Ya, tanggal 15 Syawal. Tanggal 15 Syawal. Ini terjadi 3 tahun setelah hijrahnya Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah pada waktu itu. Ya. Yaitu di mana pada waktu itu Rasulullah SAW mengirimkan pasukan 700 orang, Pak. 700 orang. Di tanggal 15 Syawal. Mengirimkan pasukan sebanyak 700 orang untuk melawan kekuatan kaum kafir Quraisy Mekah yang berjumlah lebih dari 3.000 pasukan kafir Quraisy. Yang kemudian kita kenal dengan istilah Perang Uhud. Ya. Perang Uhud. Di Perang Uhud ini, pada waktu itu yang terjadi, kemenangan umat Islam itu sudah ada di depan mata. Sudah jelas sekali ada di depan mata. Pada waktu itu, kemenangan kaum muslimin sudah ada di depan mata. Tapi tiba-tiba kemenangan yang sudah di depan mata itu tiba-tiba buyar seketika. Hilang seketika. Lenyap seketika. Kenapa bisa? Apa yang menyebabkan kemenangan yang sudah di depan mata itu hilang seketika? Buyar. Karena cerita ini sudah masuk, dan saya yakin para tokoh umat para asatidz sudah sering mendengar cerita ini. Karena tidak adanya apa? Karena tidak adanya persatuan kaum muslimin. Tidak adanya kesatuan komando. Tidak adanya kesatuan gerak. Tidak adanya kesatuan visi. Tidak adanya kesatuan misi umat Islam ketika itu. Ini penting. Makanya memang Syawal ini luar biasa. Ini memberikan satu pelajaran akan kita juga mengingat peristiwa Perang Uhud ini. Yang gara-gara pasukan pemanah yang sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW, yang sudah Rasulullah perintahkan, jangan pernah, dalam satu riwayat yang dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, jangan pernah kalian tinggalkan, ketika Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah itu sekitar 70 orang, jangan pernah kalian tinggalkan posisi kalian ini. Gitu. Jangan pernah, walaupun, ya kata Rasul, walaupun kemenangan yang kalian lihat di bawah itu sudah nyata, maksudnya orang sudah menang di bawah, tapi jangan pernah kalian tinggalkan. Rasul pesankan betul itu kepada 70 orang pasukan pemanah yang ada di bukit Uhud itu. Tapi itu diindahkan gara-gara iming-iming dunia, gara-gara kotoran-kotoran dunia, gara-gara kepentingan hawa nafsu. Coba mereka ya, ditinggalkan posisinya, akhirnya luar biasa. Yang tadinya kemenangan berubah seketika menjadi kehancuran. Yang tadinya kemuliaan berubah seketika menjadi kekalahan yang luar biasa. Umat Islam terhina-hinakan pada waktu Perang Uhud itu. Nah, ini pelajaran buat agar kita ini harus betul-betul menguatkan barisan kita, ya, menguatkan barisan kita, menyatukan saf dan barisan kita. Saya sering sekali ingatkan di masjid-masjid itu. Jangan hanya pada saat sholat kita rapatkan saf dan barisan kita, tapi dalam kerangka perjuangan ini, agar peristiwa Uhud ini tidak boleh lagi terjadi, kita harus kuatkan barisan kita, harus kokohkan barisan perjuangan kita. Jangan sampai ada celah sedikit pun hingga orang-orang kafir ya menghancurkan kita dari dalam, mengiming-imingi kita dengan kotoran dunia, dengan sampah-sampah dunia. Ya. Nah, ini juga menunjukkan agar kita ini berjuang ini harus bersih, Pak. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan kita ini berjuang di sini ini mau cari dunia. Ya, mau cari ya. Kalau katanya tokoh kami yang ada di Kendari mengatakan ini sekarang ini ulama-ulama ini, ustadz-ustadz ini sekarang guru-guru banyak yang beliau sebut itu al-imanu fi amplopi. Ya, al-imanu fi amplopi. Jadi imannya itu ada di amplop. Jadi dia berjuang itu karena amplop gitu ya. Ya, tergantung juga isinya gitu ya. Nah, tapi yang jelas insya Allah ya. Karena kemuliaan kita kan bukan, sekali lagi bukan pada
kemewahan dunia ini. Tapi kemuliaan kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Ya. Kita bisa masuk ke dalam barisan para syuhada. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, jadi ini yang perlu kita ingatkan kepada kita para umat itu. Nah, apalagi persaudaraan ini semakin hari juga sekarang ini semakin terasa. Kenapa? Karena harus disadari para tokoh umat sekalian, karena kita ini sekarang hidup bukan di habitat kita. Ini kan tidak sesuai dengan fitrah kita. Katanya hari raya Idul Fitri kembali ya, kepada fitrah kita. Tapi ini bukan fitrah kita, ini hidup kita ini bukan lagi, kehidupan kita ini sekarang bukan model yang sesuai dengan fitrah kesucian kita sebagai muslim, kemuliaan kita sebagai muslim. Ya, coba lihat sekarang itu apa yang marak ini LGBT ya, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya, ini luar biasa dipertontonkan begitu rupa. Yang paling terakhir lagi ini yang kemarin ya, yang ketika bendera LGBT itu dikibarkan di halaman kedutaan besar Inggris di Indonesia. Bayangkan itu luar biasa. Walaupun sekarang sudah diganti, sudah diturunkan bendera itu, tetapi sikap rezim hari ini tidak ada apa-apa gitu loh. Ini di mana kehormatan dan kehormatan wibawa kita sebagai bangsa ini? Kita ini adalah bangsa yang mayoritas muslim, yang punya adat, yang punya yang punya aturan main. Seenaknya aja orang-orang kafir itu memperlakukan bangsa kita dengan sangat rendah dan hina seperti itu. Tidak ada kemuliaan sama sekali, luar biasa. Ya. Nah, ini lagi yang paling update lagi ini, yang ada lagi nih, maaf ya, mati-matikan mic ya. Ya. Gara-gara ada salah seorang anggota dewan mau bicara LGBT, dimatikan mic-nya. Nah, sama si anaknya si ibu ini. Ya, berarti kelihatan bagaimana negara ikut campur. Nah ini yang terjadi. Padahal LGBT ini jelas ini penyakit berbahaya, ini merusak ini. Jadi bukan hanya sekedar menghancurkan nasab keturunan umat manusia, tapi LGBT ini kan sebenarnya dalam konteks adalah ingin menghabisi umat Islam ini. Nah, ketika umat Islam ini habis, tenggelam dalam corak berpikir liberal, sudah kita umat lagi sudah ternina-bobokan dengan kehidupan yang serba hedonisme, dan mereka tidak ambil pusing lagi dengan perjuangan, itu nggak ada lagi. Keluar dari penjajahan ini nggak mau lagi, karena mereka sudah enjoy dengan budaya rusak seperti ini. Ini target mereka, ini musuh-musuh Allah ini, lewat kehidupan LGBT yang dipertontonkan begitu rupa. Nah ini. Nah, kalau dalam Islam ini kan sudah lama dihabisi, ya. Kalau dalam Islam itu kan hukumannya kan dijatuhkan dari tempat tinggi kan. Ya. Kalau tidak mau jatuh dari tempat tinggi, dia yang di bawah, batunya yang di atas. Nah, tinggal pilih aja, ayo. Nah, gitu. Jadi inilah ini. Nah ini mewujud semakin urgensi kita untuk bersatu ini, untuk melawan kemungkaran, kezaliman ini semakin terasa, semakin kuat. Nah apalagi ya yang tadi sempat saya singgung tentang Ustadz Abdul Somad ya, di deportasi. Kita ini kan hidup sekarang ini seperti Pak. Hidup di negeri kita ini itu seperti kita takut dengan agama kita sendiri. Gitu loh. Kita itu hidup seakan-akan kita takut dengan agama kita sendiri. Kenapa? Karena narasi-narasi Islamophobia ini akan terus disembur-semburkan ini. Karena kasus deportasinya UAS ini sebenarnya ya negara menolak itu kan biasa saja Pak ya. Suatu negara menolak ada warga luar ya yang datang itu biasa saja menolak. Tetapi persoalannya alasan dibalik di deportasinya UAS ini yang problem. Kenapa? Karena di situ adalah bentuk pelecehan terhadap syariat Islam. Karena dikatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini mengajarkan ajaran teroris, ajaran radikal, ajaran macam-macam. Gitu. Ini bentuk pelecehan, penghinaan terhadap ajaran syariat Islam. Ya. Jadi narasi-narasi Islamophobia ini jadi betul-betul ketakutan terhadap agama kita sendiri. Ya, kita nggak berani lagi ngomong sedikit saja tentang syariah kafah, radikal ya, radikul, terus itu terus saja. Padahal problem negara ini bukan pada adanya radikul itu, karena problem negara ini adalah pada
diterapkannya suatu ideologi yang sangat rusak sekali, yaitu ideologi kapitalisme. Ini justru yang sebenarnya menjadi ancaman sesungguhnya bagi bangsa ini, bukan pada Islam yang kemudian dituduh radikal-radikal itu. Maka oleh karena itu para tokoh umat yang dimuliakan Allah, saya kira disinilah pentingnya kita semakin mengokohkan persaudaraan kita, mengokohkan perjuangan kita, menyatukan semangat kita, giroh kita, spirit kita untuk bersama-sama melawan, ya, menyampaikan kebenaran, melakukan proses perubahan, memperbesar gelombang kesadaran di tengah-tengah umat, ya, melakukan perubahan. Ingat, para tokoh umat, perubahan itu terjadi hanya ada 3 saja. Ya, kuncinya hanya 3 saja. Perubahan itu akan terjadi kalau 3 ini terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama itu adalah al-waqi'ul fasad, kesadaran atas fakta yang rusak. Ya. Al-waqi'ul fasad, kesadaran terhadap fakta yang rusak. Bahwa hari ini adalah fakta kehidupan kita hari ini adalah fakta yang tidak baik-baik saja. Fakta kehidupan kita hari ini adalah fakta yang betul-betul rusak dan merusak tatanan kehidupan kita saat ini. Sebagaimana tadi beberapa contoh yang saya sebutkan. Luar biasa. Yang kedua yaitu al-waqi'il badil al-waqi'il fasad. Ini yang kedua, yaitu kesadaran kita atas fakta pengganti, ya, kesadaran kita tentang fakta pengganti atas fakta yang rusak. Itulah Islam, karena tidak ada solusi lain selain Islam. Kalau kita kembali kepada kapitalisme, ini sama saja memperpanjang nafas penderitaan umat ini. Sama saja kita terus meneruskan kezoliman yang terjadi di tengah-tengah umat. Karena kapitalisme ini kan sudah gagal total, ya Pak. Gak ada lagi, coba kita lihat. Mau pakai tambal sulam kayak apapun, sekarang sudah gak bisa lagi menyelamatkan ini. Karena problem ini semakin hari semakin meluas. Ya. Nah itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kesadaran kita terhadap kaifiyah, yaitu bagaimana metode untuk mewujudkan kembalinya fakta pengganti tadi, yaitu Islam tadi. Nah, dan di sini Rasulullah SAW sudah memberikan kita uswah, teladan, bagaimana Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana mewujudkan Islam, mengembalikan tatanan kehidupan umat ini ke dalam pangkuan Islam. Rasulullah sudah berikan contoh gitu. Nah, makanya dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, ya, model, dan itu berlaku untuk seluruhnya, termasuk bagaimana kita mulai dari kita masuk kamar mandi sampai kita mendirikan negara itu. Wah, itu sudah sudah lengkap semuanya, sudah komplit gitu, sudah sempurna. Ya, bahwa perubahan yang hakiki itu hanyalah ke arah Islam saja, dengan metode sebagaimana yang Rasulullah SAW yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yaitu dengan dakwah. Iya, dakwah, Pak. Tidak ada lain. Tidak ada lain dengan dakwah. Mau pakai jalan demokrasi itu udah demokrasi jalan buntu, Pak. Ya. Jalan demokrasi itu kalau saya sebut itu jalan buntu gitu. Sudah. Kalau yang namanya jalan buntu ya harus balik. Balik kemana ya? Balik kembali kepada Islam. Balik kembali kepada dakwah. Hanya dengan dakwah saja kita melakukan perubahan. Dengan dakwah itu merubah pemikiran, merubah kesadaran umat. Saya kasih satu contoh, Pak, ya, ilustrasi saja. Yaitu misalnya ini seandainya ya Pak ya, seandainya Pak Jokowi setuju khilafah ditegakkan, ya. Panglima TNI setuju khilafah ditegakkan, Kapolri setuju syariat kafah ini ditegakkan dalam naungan khilafah. Seluruh tentara, seluruh polisi di negeri ini setuju khilafah itu ditegakkan. Pertanyaan saya, dan termasuk seluruh anggota-anggota ya, politisi parpol semuanya setuju khilafah ini ditegakkan, syariat kafah ini diterapkan. Kira-kira syariat kafahnya, khilafahnya tegak apa tidak, Pak? Hah? Semuanya sudah setuju, tegak atau tidak? Kurang jelas, tegar apa tidak? Seandainya. Ini kan seandainya. Ya. Nah, maka kerja kita sekarang ini, persaudaraan kita sekarang ini, kekuatan kita ini kita arahkan dalam kerangka untuk menyadarkan yang tadinya
Karena sekarang ini faktanya sekarang ini kan Jokowinya setuju apa tidak nih? Tidak. Kapolri? Tidak. Panglima? Tidak. Nah, maka yang tidak inilah yang kita harus rubah. Yang tadinya tidak setuju menjadi setuju. Dan merubah yang tadinya tidak setuju menjadi setuju itu hanyalah dengan dakwah. Bukan dengan dipukulin. Coba lihat itu yang kemarin demo mahasiswa kemarin itu. Ada yang sampai ditelanjangin gitu. Ya, dibenjolin mukanya, dihantam itu sampai waduh, nauzubillah, sampai tinggal kelihatan celananya. Ya, dipukulin habis-habisan. Berubah nggak? Enggak, malah dia setelah dia di rumah sakit itu dia bilang saya akan menjadi orang yang semakin gila. Nggak berubah, ininya nggak berubah. Mau dipukulin kayak apapun dia itu nggak akan berubah karena kesadarannya belum wujud. Ya, irtifaul fikrinya itu belum terjadi gitu loh. Peningkatan taraf berpikirnya itu belum terjadi dan itu hanya akan bisa dilakukan dengan dakwah. Nah, maka disinilah pentingnya kita mengembalikan kesadaran umat, berdakwah, pemikiran, ya terus, gitu ya. Kalau ada yang bilang lama Ustadz, ya itu aja Nabi Nuh 650 tahun, ya dakwah. Nah, kita baru berapa tahun ini, belum apa-apa lah. Ya. Dan sebenarnya kemenangan kemuliaan dakwah ini bukan ukurannya, kemenangan dakwah ini bukan ukurannya lama atau cepat. Kemenangannya adalah ukurannya adalah kemuliaan dan kemenangan ini adalah sejauh mana kita konsisten di atas jalan thariqah yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW. Nah, baik, saya kira ini yang saya ingin sampaikan sebagai tausiah materi kita dalam upaya kita merekatkan ukhuwah untuk perjuangan tegaknya syariat kafah ini. Dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan momentum pertemuan kita pada hari ini semakin memberikan kita semangat, spirit, ya, kesatuan, kekuatan di antara kita, istiqomah terus berada, keberanian untuk menyampaikan kebenaran, melawan setiap kezaliman, untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyebarkan syiar-syiar Islam ini, sehingga kemudian Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan izinnya. Allah izinkan, Allah tolong kita, hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegakkan agamanya, Allah tegakkan agamanya, syariatnya di muka bumi di dalam tangan khilafah Islami ala min haji kedua. Takbir. Saya kira demikian. Afwan bila mana ada kekurangan atau berlebihan, kami akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa la fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.